لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sedikit kita mungkin akan membahas tentang sebuah video yang lagi viral di media sosial, yaitu pembubaran kajian Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama yang dilakukan oleh segerombolan manusia yang mengatasnamakan diri mereka ormas Islam, tanda kutip. Di mana zaman rahmatullah, kalau kita ingin lihat alasan mereka melarang membubarkan kajian-kajian salaf atau kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama katanya bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan kekacauan. Kemudian yang kedua bisa membuat perpecahan. Jadi alasan-alasan klasik ini persis dengan kita teringat kisah dahulu bagaimana orang-orang kafir Quraisy menyebarkan isu di tengah-tengah masyarakat di Arab pada saat itu, di Mekah khususnya, jangan ikut agama Muhammad karena Muhammad itu tukang pecah belah, suka memprovokasi, bisa kita nanti persatuan kita ini tidak solid lagi. Demikianlah zaman rahmatullah, alasan-alasan yang tidak masuk di akal dan alasan-alasan yang dibuat-buat, sengaja dibuat untuk eh, membubarkan kajian-kajian sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Padahal zaman rahmatullah, negara kita ini adalah negara demokrasi, negara yang menjunjung kebebasan setiap manusia, setiap orang yang lahir di muka bumi Indonesia ini, mereka punya hak dan kewajiban yang sama, mereka punya kebebasan untuk menjalankan peribadatan mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka. Kemudian yang kedua, ente yang suka membebarkan pengajian-pengajian yang seperti ini, yang selalu berteriak-teriak Pancasilais yang paling NKRI, maka pada hakikatnya ente semua ini pembohong, pendusta. Karena kalau ente NKRI, maka ente akan memberikan keluasan, kebebasan kepada warga negara yang lainnya untuk menjalankan aktivitas keyakinan mereka yang mereka yakini. Kemudian yang kedua, ente ini bukan semuanya ini, para gerombolan ini bukan pemilik negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ini tidak ada ikut andil dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan mereka tidak ada sumbangsi untuk negara. Jadi ente tidak bisa kemudian melakukan kesewenang-wenangan. Tidak bisa kemudian melakukan intimidasi, kemudian melakukan teror kepada orang lain. Ini merupakan bentuk teror. Jadi orang-orang seperti ini zaman rahmatullah, ormas Islam yang mengatasnamakan mereka ormas Islam, yang selalu ingin seperti aparat keamanan, yang selalu ingin mirip seperti TNI, yang selalu ingin mirip dengan Polri, yang selalu mengintimidasi, yang selalu melakukan teror. Apa ini? Ini adalah bukan merupakan sebuah warga negara yang baik. Atau yang kemudian yang kedua, bukan mencerminkan akhlak Islam yang baik. Mana Islam mengajarkan antara muslim dengan muslim yang lainnya saling gontok-gontokan, antara muslim dengan muslim yang lainnya saling mencekal, antara muslim dengan muslim yang lainnya saling bermusuhan. Dari mana dapat ente ilmu seperti ini? Ini namanya sudah sebuah perkara yang sangat keterlaluan. Dan seharusnya ormas seperti ini dibubarkan saja. Ya, sangat mencemaskan, sangat kemudian mengintimidasi karena berbahaya. Mungkin ente semuanya mengatakan Salafiyun itu tidak pandai berkelahi. Salafiyun itu tidak beringas kalau berkelahi. Salafiyun itu adalah orang-orangnya semuanya lemah lembut. Salafiyun itu semuanya orangnya apa ya? Kalau dipukul tidak membalas. Masya Allah ikhwan. Andaikan bukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk tidak menumpahkan darah, untuk tidak melakukan kekacauan, Ahli Sunnah wal Jamaah itu bukan orang kemayu, bukan orang yang penakut, pengecut. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah para mujahid. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah-dakwah mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, yang mereka torehkan. Jadi saya ingin ulangi, andaikan bukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, kita ini tidak pernah di dalam diri kita ini ada rasa takut, rasa kemudian tidak memiliki keberanian, tidak memiliki kekuatan.
Demi Allah Jalla Jalaluhu, andaikan bukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilmu dan adab dan akhlak yang terdidik dari sunnah Nabi SAW, kita mudah membalas, kita mudah kemudian menyakiti kalian. Mudah sekali. Kita ini bukan manusia-manusia pengecut, bukan manusia-manusia yang tidak bernyali, tidak punya taji. Demi Allah Jalla Jalaluhu. Ente kalau bisa memukul, kami bisa memukul. Ente kalau bisa membubarkan, kami bisa membubarkan. Tapi bukan itu. Bukan itu tujuan kami, bukan bukan itu yang merupakan apa namanya balasan dari kalian kepada kami, bukan itu. Tapi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalau dikatakan orang-orang beriman itu pasti bersaudara. Maka bagaimana mungkin orang yang mengatasnamakan diri mereka Islam, mengatasnamakan diri mereka Muslim, menyakiti Muslim yang lainnya, mengganggu Muslim yang lainnya, menteror Muslim yang lainnya, membubarkan kajian-kajian mereka. Masih banyak kajian-kajian yang perlu ente bubarkan. Di antara kajian Syiah, kemudian kajian LDI yang merupakan ada apa namanya, menurut informasi daripada negara, mereka ini terjangkiti atau terdapat virus terorisme dalam diri mereka. Kemudian apalagi Ahmadiyah. Kemudian apalagi sufi-sufi tarekat-tarekat yang menganut apa namanya ajaran-ajaran yang tidak logis, yang tidak memiliki sunnah Nabi SAW. Itu yang ente harus bubarkan. Kemudian maksiat-maksiat dan tidak boleh ente melebihi kapasitas negara. Kita ini negara hukum. Ente tidak boleh kemudian melampaui wewenang kepolisian, melampaui wewenang TNI. Ente siapa? Ente masyarakat biasa, sama dengan kita. Ente ini hanya ormas yang terbentuk dari segelintir orang yang kemudian memprovokasi manusia melakukan tindakan-tindakan kriminal di dalam hukum. Ini sudah melakukan tindakan kriminal zaman rahmatullah karena mereka membatasi, melarang, mengintimidasi, menteror orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Jadi kita harapkan negara ini bisa ikut andil dalam membubarkan ormas seperti ini. Tidak ada gunanya ormas seperti ini, tidak ada manfaatnya. Apa guna dan ada manfaatnya? Apa yang ente lakukan untuk NKRI ini? Ente kalau mau membubarkan seseorang, no ke sana. Di mana di Papua? Ente kejar KKB. Ya, ente bersama dengan aparat di sana. Ente seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengusir penjajahan, mengusir pemberontakan, terorisme. Di sana banyak pasukan yang dibina, dididik untuk merusak negara ini. Ente kalau berteriak Pancasilais, NKRI, di sanalah perangnya ente dibutuhkan. Ente ke Papua di sana, kirim pasukan di sana, bersama dengan TNI, bersama dengan Polri, ente menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan di sini, nggak ada di sini perang, nggak ada di sini sesuatu yang membahayakan. Tidak ada di sini sesuatu yang ente harus kemudian berpayah-payahan membubarkan. Kajian kita bukan kajian terorisme, kajian kita bukan kajian yang memecah belah, kajian kita bukan kajian yang sifatnya arogan. Kajian kita adalah bagaimana tazkiyatun nufus, menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, meninggalkan maksiat. Jangan seperti itu, ente. Naudzubillahi min dzalik. Ini sangat memalukan zaman rahmat Allah. Tertawa agama lain kalau melihat ada ormas Islam, ya, ada ormas Islam yang kemudian membubarkan kajian Islam. Jangankan orang Islam, orang Nasara saja, orang Hindu, Buddha dan sebagainya yang ada beragama bersama dengan kita, bertetangga dengan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mereka tidak pernah mengganggu. Itu pun kalau ganggu-ganggu ya terkadang hanya segelintir orang, tapi ente naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ini ormas Islam atau ormas apa? Ente mengatasnamakan diri ente Islam, mengatasnamakan diri ente Muslim. Kok bisa seperti ini ente? Menjadikan orang Muslim sebagai musuh. Menjadikan orang-orang yang bertauhid, meninggalkan sunnah Nabi SAW sebagai musuh ente. Ente dapat ilmu dari mana ini? A'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tidak bisa dicerna dengan akal yang sehat, zaman rahmatullah dan hati yang suci. Kita melihat penerjemahan bagaimana mereka beragama seperti ini. Membenci orang yang bertauhid, membenci orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW atas nama memecah belah. Na'udzubillah, ini diantara bahasa-bahasa kotor orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka selalu mengatakan jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu pemecah belah, memprovokasi manusia, begini dan begitu. Persis bahasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kejadian ini banyak orang tersadarkan, dan memang kita harus sadarkan, jangan ikut ormas seperti ini. Jangan beragama orang seperti ini yang beragama di atas hawa nafsu, beragama di atas mengikuti apa namanya adat istiadat, tradisi. Orang kalau beragama Islam harus murni, harus tuntas.
clear akidahnya, clear ibadahnya, clear muamalahnya, clear ketaatannya. Tidak dicampuri dengan adat istiadat tradisi yang menyimpang. Tidak boleh. Oleh karenanya zaman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini orang terbuka mata hatinya dan mata yang hakikatnya matanya sendiri untuk melihat dan mencerna menimbang dengan siapa dia mengambil ilmu, kepada siapa dia kemudian berguru, kepada siapa dia kemudian mentelaah agama ini. Karena jangan sampai kita salah kaprah dalam beragama, salah kemudian berpijak, salah mengambil guru. Karena bahwasanya ilmu ini bagian daripada apa yang kita ambil dari guru-guru kita. Jangan sampai kita kemudian salah mengambil guru sehingga menjadikan orang muslim itu sebagai musuh kita. Alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau antum ingin melihat dari semua provokasi yang ada, dari semua pembubaran yang ada, demo yang mereka lakukan, kita tidak pernah balas dengan yang setimpal. Kita tidak pernah membalas apa yang kekejian, keburukan yang mereka lakukan kepada kita. Kita kalau dibubarkan, alhamdulillah bubar begitu begitu saja tanpa kemudian merasa apa namanya ingin membalas, ingin kemudian meninju kembali, memukul kembali. Alhamdulillah. Karena itu adalah merupakan didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya antara muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzalimi. Seperti kisahnya anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika Qabil ingin membunuh Habil, maka Habil hanya berpasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, tidak ingin menyakiti saudaranya. Dan lihat bagaimana Qabil setelah membunuh saudaranya Habil, dia pun menyesal dengan apa yang dia lakukan dan dia menanggung dosa semua pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini. Lihat zaman dalam Allah. Jangan sampai kalian ente-ente ini yang suka membubarkan kajian, kalian menyesal pada hari kiamat karena kalian memusuhi, tidak menyenangi, memurkai, membenci dakwah-dakwah tauhid dan dakwah-dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, mempertanggungjawabkan semua apa yang kalian lakukan. Demikianlah zaman darah Allah, sedikit ekspresi marah kita, kebencian kita, dan ketidaksenangan kita kepada ormas-ormas yang seperti ini. Yang seharusnya ormas seperti ini dibubarkan saja, dihilangkan dari negara kesatuan Republik Indonesia karena mengancam kestabilan keamanan negara kita ini. Cukuplah perpolitikan itu menjadi kegaduhan kita. Jangan lagi dibawa kepada agama, ranah agama. Kegaduhan seperti ini. Ente kalau tidak menyenangi dakwah salaf, tidak menyenangi dakwah sunnah, ente dakwah saja, fokus dengan dakwah ente. Fokus dengan dakwah ente, tidak usah sibuk kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti ini, tindakan-tindakan teror, intimidasi yang kalian lakukan. Karena ini tidak mencerminkan Pancasilais, tidak mencerminkan NKRI, dan tidak mencerminkan sekali lagi akhlak Islam. Akhlak Islam jauh daripada ente. Ente jangan pernah mengatasnamakan apa yang ente lakukan atas nama Islam. Karena itu adalah merupakan sebuah perbuatan yang sangat-sangat memalukan bagi orang Islam dan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.